Sahabat Pesona Wisata Indonesia, tahu nggak? Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah berpotensi di bidang pariwisata. Salah satunya yang ada di Bangka Tengah. Bangka Tengah merupakan negeri yang berjuluk negeri Selawang Segentang yang mempunyai pesona tersembunyi seperti halnya yang ada di hutan Pelawan. Kira-kira seperti apa wisata yang ada di hutan Pelawan ini? Penasaran? Ayo ikuti kami. Hutan Pelawan merupakan salah satu dari sedikit hutan yang tersisa di Pulau Bangka, yang terkenal sebagai lokasi penambangan timah selama ratusan tahun. Hutan Pelawan juga disebut hutan kalung dan hutan endemik, karena ditumbuhi pohon pelawan yang merupakan tanaman langka di provinsi yang dijuluki negeri serumpun sebalai. Menarik dan unik, itu kesan yang pertama kali muncul saat wisatawan berkunjung dan merasakan atmosfer alam yang masih alami. Hutan ini merupakan kawasan asri di tengah-tengah kondisi lingkungan yang rusak akibat eksplorasi penambangan biji timah yang berlangsung selama ratusan tahun. Kondisi hutan tetap asri dan tak tersentuh aktivitas penambangan biji timah. Karena begitu, kuatnya keinginan pemerintah desa dan masyarakat untuk melindunginya. Kawasan hutan Pelawan di Namang perlu dilestarikan karena menjadi benteng ekosistem yang masih alami di Kepulauan Bangka Belitung. Kesadaran akan pelestarian hutan ini memang sangat diperlukan di kawasan yang alamnya susah dan begitu rusak seperti Pulau Bangka yang sudah digali sejak abad ke-19 untuk diambil timahnya. Jadi saat ini saya bersama teman saya sudah memasuki kawasan hutan Pelawan, di mana hutan Pelawan ini memiliki udara yang sejuk dan juga segar. Kalian penasaran bukan sama bentukan hutan Pelawan? Jadi seperti inilah bentukan pohon Pelawan yang memiliki kulit yang mengelupas di batangnya. Dari akar, batang, hingga ujung ranting pohon Pelawan berwarna merah. Pohon Pelawan merupakan salah satu spesies dari famili Myrtaceae. Pohon Pelawan merupakan spesies pohon dengan batang berwarna merah dan bagian kulit luar mengelupas. Seperti yang kalian lihat, beginilah suasana yang ada di hutan Pelawan dan sangat menakjubkan. Dan indah yang memiliki tanaman yang sangat hijau dan pepohonan yang sangat rindang. Dan rumput-rumput yang hijau yang membuat indah sekali pemandangan yang ada di hutan Pelawan. Membuat para pengunjung bisa menikmati keindahan yang ada di hutan Pelawan. Hutan Pelawan berlokasi di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Sesuai namanya, kawasan hutan ini didominasi oleh keberadaan pohon Pelawan, pohon berkayu merah yang disebut-sebut sebagai endemik Provinsi Bangka Belitung. Di kawasan hutan ini tak hanya pemandangan alam yang disajikan, warga setempat mencoba berbagai alternatif lain, yakni dengan menawarkan wisata malam dan sengat lebah hutan. Hutan Pelawan yang ada di Desa Namang. Jadi hutan ini luasnya kurang lebih 250 hektar, ditumbuhi bermacam-macam tumbuhan dan flora dan faunanya. Di sini juga terkenalnya dengan madu dan jamur. Yang pertama itu saya akan menjelaskan masalah madu, lebah madu. Jadi lebah madu di sini itu ada 3 jenis lebah madu. Yang pertama itu jenis trigona. Kalau bahasa Bangkanya itu lebah madu klulut. Yang kedua itu Apis mellifera. Apis mellifera ini biasanya saya gunakan selain dia menghasilkan madu, dia bisa digunakan untuk bahan terapi lebah madu. Untuk bagian terapinya saya sendiri.
Yang ketiga itu jenis Apis dorsata. Apis dorsata ini lebah liar, lebah yang sering bergantungan di pohon-pohon, dan lebah ini nggak bisa dibudidaya. Jadi kalau jenis lebah trigona dan Apis mellifera itu bisa dibudidaya, kalau lebah ini nggak bisa dibudidaya. Untuk menghasilkan madu pahit, yang kata orang Bangkanya itu semua lebah jenis itu bisa menghasilkan madu pahit. Tapi kebanyakan yang lebah madu di sini ada juga yang manis juga, dan ada juga yang pahit. Jadi untuk struktur pertumbuhan perbungaannya itu setiap bulan berbeda-beda. Misalnya kan di sini di hutan ini banyak tumbuhan-tumbuhan kayu yang bisa menghasilkan madu apabila dihisap oleh si lebahnya sendiri. Misalnya waktu dia berbunga itu lebah jenis Apis dorsata menghisap sari bunganya, lalu kemudian dibawa ke persarangannya. Sama juga dengan Apis mellifera kayak gitu juga, dan trigona kayak gitu juga. Jadi untuk jenis trigona itu biasanya kita jual per paket. Ada paketnya, paket menghisap madu dari sarangnya. Jadi lebah ini nggak punya sengatan, kita hanya menyiapkan selang untuk langsung dihisap melalui sarang lebahnya sendiri. Itu bagian dari lebah madunya. Kemudian saya akan menjelaskan selain menghasilkan madu, di sini juga menghasilkan jamur termahal di Indonesia, yaitu jamur pelawan. Jamur pelawan ini nggak bisa diperoleh mungkin di daerah-daerah lain, hanya ada di Bangka Belitung. Jadi jamur ini 1 kilonya mencapai 3 jutaan. Jadi di sini juga kita ada catering, kita menyiapkan masakan-masakan khas Bangka Belitung, terutama menunya itu jamur. Jadi ada jamur, ada lempak kuning, ada nasi merahnya, ada lempak daratnya. Biasanya kita jual itu per paket. Situ kan ada pondok makan. Biasanya kalau nggak makan di sini di persawahan itu, biasanya kita jual 1 dulang. Kalau bahasa Bangkanya 1 dulang per dulang. Per dulang itu kita jual 350.000 untuk 4-5 orang. Ya, sudah termasuk jus madunya, buah-buahannya, dan singkong plus madunya. Hai sahabat pesona wisata Indonesia, kali ini kami juga akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu produk andalan bumi serumpun sebalai, yaitu madu hutan pelawan. Seperti yang kita tahu, madu mengandung banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Namun, tahukah kalian ternyata madu tidak selalu manis, tapi ada juga yang memiliki cita rasa yang juga pahit loh. Seperti di hutan pelawan, berbagai macam pohon dan bunga tumbuh subur, sehingga sangat potensial untuk berkembangnya berbagai jenis madu. Namun dari sekian banyak tanaman, pohon pelawan cukup digemari. Karena selain kayunya yang kuat dan mahal, pohon ini juga berbunga dan menjadi incaran para lebah. Madu-madu tersebut dihasilkan dari kawanan lebah liar Apis dorsata yang menghisap sari bunga pelawan. Baik, kita sudah berada di tempat produksi madu. Pak, kalau boleh tahu namanya siapa? Rodi. Baik, Pak Rodi, ini tuh namanya madu apa ya, Pak? Madu ternak lah berarti kan. Madu ternak. Nah, Tapi jenis nama madunya itu apa? madu kurang tahu. Berapa lama masa panen dari produksi madu ini? Nggak tentu juga, nggak cuaca. Kalau cuaca panas bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali panen. Baru kemarin panen hari Minggu pas panen. Ini penghasilan dari produksi madu ini berapa? Per kilo ya. Nah, per kilo. Nggak tentu juga karena bos yang kirim ke luar. Oh. Kami nggak tahu per kilo itu berapa kan kilo. Itu bisa untuk apa saja? Untuk terapi kan, untuk mata-mata sakit atau stroke. Kalau tangan bisa kan kita sering kram tangan kan, bisa juga terapi. Bisa pakai terapi ini. Iya. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga madu ternak ini bisa sukses untuk kedepannya.
Madu ini juga kelebihan dari hutan Pelawan karena keberadaan lebah ini yang menghasilkan madu pahit. Madu pahit ini terjadi karena lebah-lebah tersebut menghisap serbuk bunga pohon Pelawan, sehingga madu yang dihasilkan terbilang pahit yang menjadi produk khas Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kali ini saya bersama teman saya sedang berada di Sawah Pelawan yang ada di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sawah Pelawan ini tidak hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat setempat yang ada di Desa Namang, melainkan menjadi potensi pariwisata yang ada di Desa Namang. Di Sawah Pelawan ini terdapat beberapa gazebo, tempat pemberhentian para pariwisata atau pengunjung yang ingin berhenti di lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke hutan Pelawan yang ada di Desa Namang. Sawah yang seluas hampir 54 hektar di Desa Namang ini tidak hanya merupakan sumber pangan bagi warga setempat, tetapi juga dapat menjadi potensi pariwisata. Setiap wisatawan yang akan berkunjung ke hutan Pelawan Namang akan melewati jalan yang melintasi areal persawahan, di mana kiri dan kanan jalan terdapat pondok untuk tempat bersantai. Di pondok-pondok itu, para wisatawan bisa berhenti sambil menikmati santap siang, atau hanya sekedar mampir untuk menikmati hamparan sawah, terutama saat padi sudah menguning. Baiklah, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video kami dari pertama kali kami datang ke wisata hutan Pelawan dan juga berakhirnya kami di Sawah Pelawan di Desa Namang. Semoga apa yang kalian lihat di video kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Salam lestari.